Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa bukan? Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sudah siap semuanya? Amin. Berikan
Bapak, terima kasih untuk pujian penyembahan yang indah ini Tuhan. Kami sadar betul bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami percayai di masa-masa kapanpun kami menjalani hidup ini. Bahkan di masa-masa tersulit, tersuram di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya satu pengharapan yang besar di dalam Engkau. Oleh karenanya Bapa, kami bersyukur karena Kristus. Kami semua memiliki pengharapan yang kekal. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah di dalam sabda firman-Mu kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami diberikan pengharapan yang lebih dan lebih lagi. Kami tahu kasih karunia-Mu seharusnya terus bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kepenuhan di dalam Kristus, sehingga kami mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini kami rindu untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan hati yang letih lesu berbeban berat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Seberapa banyak saudara kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah. Saudara yang bersyukur, angkat tanganmu, percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita ini. Ada amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya akan menyampaikan dan melanjutkan firman Tuhan yang akan disampaikan sepanjang bulan ini, bulan 10 ini. Temanya adalah pengharapan, dan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul pengharapan dan rahmat Kristus. Kenapa saya mau membagikan ini, pengharapan dan rahmat Kristus? Saya percaya di dalam rahmat Tuhan kita memiliki pengharapan-pengharapan yang besar. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Dan apa yang kita alami hari-hari ini itu belum pernah terjadi, ya, seperti yang kita alami beberapa bulan ini, dari bulan 3 sampai 10 ini belum pernah terjadi sebelumnya di generasi kita. Tapi di generasi kakek, nenek kita, moyang kita mungkin, buyut kita, itu sudah pernah terjadi. Ya, saya share salah satu video kepada leaders tentang apa yang terjadi di generasi yang lahir tahun 1900. Ya, saya share itu videonya. Ya, dan mereka mengalami banyak hal yang jauh lebih sulit dari kita. Jauh lebih menakutkan daripada kita. Ya. Tahun 1914 sampai 1918 itu terjadi yang namanya Perang Dunia Pertama. Terus terjadi yang namanya pandemi Black Death yang memakan korban 50 juta sampai 100 juta orang mati di seluruh dunia. Bahkan ada 1,5 miliar hampir orang di seluruh dunia kena wabah itu. Ya. Mengerikan, tahun 29 mereka ngalamin yang namanya resesi ekonomi. Wah, itu saya baca dan saya lihat jurnal-jurnalnya. Itu di Amerika saja, negara yang begitu besar, itu banyak sekali terjadi pengangguran. Orang ngantri untuk minta ransum makan.
Ya, bayangkan di negara yang pada saat itu sudah cukup maju, jauh lebih maju daripada negara-negara seperti kita. Ya, mengalami resesi. Tahun 33 mulai bangkit yang namanya satu gerakan Nazi. Ya. Tahun 39 sudah mulai perang dunia kedua lagi. Ya. Tahun 50 terjadi lagi. Ya, perang Korea. Dan itu melibatkan banyak bangsa. Ketakutan demi ketakutan terjadi di dunia pada saat itu. Dan sejak saat itu terjadi yang namanya perang dingin. Ya. Orang ketakutan kapan saja bisa terjadi perang dunia ketiga waktu itu. Karena negara-negara yang superpower ini. Ya. Dan Bapak Ibu, kita di generasi kita ngalamin yang seperti ini. Ya. Mungkin dari sejak lahir kita belum pernah ngalamin yang seperti ini. Ya, hampir 7 bulan kita sepertinya mengalami masa-masa sulit, ya. Di banyak negara di dunia, mereka mengambil kebijakan untuk total lockdown. Ya. Sementara di negara kita, beberapa daerah menerapkan pembatasan daerah sosial berskala besar, ya. PSBB. Pergerakan warga masyarakat dibatasi, ya, untuk mencegah penyebaran wabah ini. Dalam kondisi seperti ini, seringkali muncul pertanyaan dalam diri banyak orang, termasuk orang Kristen. Pertanyaannya ini, apakah kita mampu bertahan menghadapi kesukaran-kesukaran yang demikian kalau ini berlanjut lebih panjang? Kalau ini berlanjut, bagaimana? Apakah kita mampu? Yang kedua, adakah jaminan bagi kita untuk dapat bertahan sampai akhir? Jaminannya. Ada nggak dasarnya sebagai jaminan kita? Saudara, saya pernah bagikan ini beberapa minggu lalu. Dikatakan Abraham itu nggak punya dasar untuk berharap. Ya, dia nggak tahu, dia nggak punya kepastian sampai kapan dia harus nunggu. Ya, dari umur 75 sampai 100 tahun itu waktu 25 tahun dia belum dapat kepastian apakah dia akan punya anak dan di mana tanah itu. Tanah perjanjian itu. Alkitab jelas sekali mengatakan Abraham walaupun dia tidak punya dasar, dia tetap berharap. Ada amin saudaraku. Sekalipun tidak punya dasar. Dan saya percaya Abraham selalu ingat akan perjanjian Tuhan sama dia. Ya. Banyak orang ingin mengklaim janji Tuhan, tapi tidak hidup di dalam perjanjian Tuhan. Itu nggak bisa saudaraku. Janji Tuhan hanya diberikan kepada orang yang berpegang kepada perjanjiannya. Dan perjanjiannya itu ada di dalam firman-Nya. Makanya kita butuh setiap hari renungkan firman itu siang dan malam. Maka perjalanan kita akan berhasil, hidup kita akan beruntung, kata firman Tuhan. Amin. Jadi mari kita lihat. Dalam Alkitab, ya, dalam kitab suci, apa kunci utama kita memiliki kepastian akan kemenangan? Ya, untuk menghadapi kesukaran-kesukaran yang akan berlanjut ini sampai kepada akhir zaman, yang kita hidup di akhir zaman, amin? Ada amin saudaraku? Apa yang menjadi jaminan kita? Mari kita lihat Yudas 1 ayat 21. Yudas ini cuma satu pasal. Kita lihat Yudas 1 ayat 21. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus
untuk hidup yang kekal. Menantikan rahmat Tuhan kita. Amin. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita tuh kita tahu bahwa Tuhan punya perjanjian sama kita. Suatu saat Dia akan datang kembali. Dan akan menjemput kita semua umat pilihannya. Siapa yang tadi yakin betul bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan? Angkat tanganmu, yakin gak saudara umat pilihan Tuhan? Yakin? Kalau saudara yakin, kesukaran apapun tidak sebanding dengan kemuliaan ketika Tuhan datang dan menjemput kita. Ada amin? Enggak sebanding. Ya, minggu lalu saya bagikan kemuliaan Tuhan tuh enggak sebanding dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami. Ya. Jadi rahmat Tuhan itu adalah belas kasihan yang ditunjukkan oleh Kristus atas umat tebusannya. Ya. Tuhan ingin menunjukkan rahmatnya karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan semua utang dosa kita sudah lunas. Sudah selesai. Tapi kalau yang punya utang sama orang ya bayar. Ada amin, saudaraku. Jangan gak bayar. Kalau utang dosa kita sudah lunas. Padahal kita gak akan pernah mampu membayarnya. Tuhan sudah bayar, lunas. Itulah rahmat. Itulah rahmat belas kasihan daripada Tuhan. Ya. Nah, karena faktor rahmat inilah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak itu sangat berbeda bagi kita yang percaya dengan orang-orang yang belum percaya. Halo? Bagi kita yang percaya, kedatangan Tuhan itu sebagai wujud daripada perjanjiannya sama kita. Ada amin? Tapi bagi orang yang belum bertobat, kedatangan Tuhan itu mengerikan. Karena Tuhan membawa murkanya. Jadi saudara, kalau saudara tadi yakin, saudara umat pilihan Tuhan, berarti saudara yakin dengan pertobatan saudara, amin? Ada amin saudaraku? Saudara yakin betul bahwa saudara hidup di dalam pertobatan dan rindu menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Jadi bagi kita orang yang percaya, ya, kedatangan Tuhan itu rahmat yang besar. Karena memang itu yang kita nantikan. Tapi bagi orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang memberontak, wah itu mengerikan saudaraku. Ya. Jadi saya mau mengatakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mendengar firman Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah, ataupun siapapun saudara yang menyaksikan ini. Kalau saudara belum yakin betul kehidupanmu di dalam pertobatan, hari ini mungkin adalah kesempatanmu untuk bertobat. Bertobat sungguh-sungguh, karena kedatangan Tuhan itu gak bisa diprediksi. Kapan saja Dia bisa datang. Makanya kita harus punya pengharapan yang kekal. Kepastian akan keselamatan kita itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus pastikan itu dalam kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Jadi Bapak Ibu, jika kita mengerti hal ini, betapa besar kasih dan rahmat Tuhan atas kita, kita tidak akan takut menghadapi masa-masa sukar yang berkelanjutan ini. Wah, enggak semua bilang amin. Kalau saudara ngerti betapa besar rahmat dan kasih Tuhan atas hidupmu, engkau enggak perlu takut untuk menghadapi ini. Masa-masa yang makin hari makin sulit. Karena memang betul, Rasul Paulus mengatakan keadaan manusia akhir zaman bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat. Berarti dunia makin hari makin
jahat. Ya. Jadi sekarang mari kita belajar memahami betapa besar rahmat Tuhan atas kita dalam pengharapan keselamatan yang akan dinyatakannya, dan itu ada di dalam janji firman-Nya. Mari kita lihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. Dari sini saya akan menyampaikan poin-poin yang perlu kita renungkan setelah kita pulang dari tempat ini, dan yang ada di rumah saudara bisa langsung renungkan secara pribadi. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Katakan orang-orang siang. Siapa yang percaya bahwa saudara itu anak-anak terang? Makanya Alkitab katakan orang-orang siang. Ya. Baiklah kita apa? Sadar. Katakan sadar. Bilang sama sebelahmu sadar. Ya. Kita ini harus sadar. Consciousness, sadar. Baju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Oleh siapa? Yesus Kristus. Oleh siapa? Yesus Kristus. Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Ada amin saudaraku? Dari ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Ya. Yang pertama, itu kita harusnya bermegah dalam iman dan kasih. Jangan bermegah di dalam hal yang lain. Bermegahlah di dalam iman dan kasih karena Kristus. Nggak usah bermegah yang lain. Termasuk pelayanan kita yang sukses sekalipun, bisnis kita yang luar biasa diberkati, ataupun apapun yang bisa kita achieve, kita terima di dunia ini. Tapi bermegahlah di dalam iman kita dan di dalam kasih Tuhan. Ada amin saudaraku. Coba lihat Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu dikatakan, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam, orang yang hidup dalam iman, dia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Ada amin saudaraku? Ya, kalau kita berjalan dengan iman, kita hidup dalam damai sejahtera, kita berlanjut terus beroleh kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus. Kita bertumbuh, kita mengalami kepenuhan, maka kita akan memiliki pengharapan yang besar akan kemuliaannya. Ya, dan bukan hanya itu saja, enggak berhenti sampai situ. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Itu berbicara apa? Kesulitan, tantangan, cobaan. Makanya jangan heran Rasul Paulus ketika disesah, dipukulin, dipenjara, masih bisa memuji Tuhan. Karena ini kebanggaannya, bermegah di dalam kesengsaraan. Aku telah beroleh kasih karunia untuk menggenapkan apa yang masih kurang di dalam Kristus. Itu pernyataan dia. Jadi saudara, kalau kita bermegah di dalam kesengsaraan, seharusnya nggak ada mulut kita mengeluh. Nggak ada seharusnya mulut kita mengatakan hal-hal yang negatif.
Seharusnya mulut kita dipakai untuk bersyukur, memuji, menyembah, menyatakan kebesaran Tuhan. Amin. Ya, karena ini kebanggaan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah, para pakar ekonomi, segala apa yang dikatakan manusia itu kebanyakan sudah PHP. Cuma firman Tuhan, cuma Yesus Kristus yang memberikan pengharapan yang pasti. Nggak ada yang lain. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Hanya di dalam Dia kita beroleh kepastian. Katakan kepastian. PASTI, kepastian. Ya, nggak usah sibuk dengan perkara-perkara yang dikatakan manusia. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Maka setiap perjanjiannya akan digenapi dalam hidup kita. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi dikatakan kalau kita kembali lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 8-11 itu. Dikatakan ada kata gini. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Waktu kita sadar kita harus ngapain? Berbaju zirahkan iman dan kasih. Itu berbicara apa saudaraku? Kita harus mengenakan iman dan kasih. Terus dikatakan dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Hari-hari ini banyak serangan di dalam pikiran kita. Ada amin gak saudaraku? Sudah terlalu banyak perkataan-perkataan dari dunia ini. Bahkan dari orang-orang Kristen yang sudah mulai lemah imannya. Mencoba untuk mempengaruhi hidup kita. Halo? Jadi iman, berbaju zirahkan iman dan kasih berketopongan keselamatan, artinya itulah senjata rohani kita untuk melindungi diri dari serangan si jahat. Dan kita memperoleh perlindungan di dalam iman dan kasih itu. Saudara harus tahu, iman dan kasih memiliki kuasa untuk melindungi kita dari takut dan khawatir. Dan kita tahu kalau ketakutan, kekhawatiran menguasai kita, maka kita menjadi lemah. Dan ingat, saya pernah bagikan orang lemah tidak akan bisa mengambil apa yang dijanjikan Tuhan. Hanya orang-orang kuat yang terus berjalan dan menerima dan mengambil apa yang dijanjikan Tuhan. Ingat cerita 12 pengintai, betul? 10 hatinya lemah, 2 yang kuat, 2 itulah yang menerima setiap janji-janji Allah. Yang lemah enggak. Coba katakan sama sebelah-sebelahmu, jangan lemah. Tetap kuat di dalam kasih dan iman. Ya. Ya betul, kita manusia hidup di dalam tubuh yang punya kelemahan. Ya, sehingga kekhawatiran seolah-olah wajar, terutama di masa-masa sukar ini. Namun percayalah, iman dan kasih itu menjadi baju zirah kita. Kalaupun kita lemah, betul masih lemah, betul? Dicubit masih sakit, betul? Lemah. Tapi kita harus pakai baju zirah kita yang namanya iman dan kasih. Ada amin saudaraku? Supaya kita aman dari kelemahan dan kekhawatiran hidup ini. Ya. Dan iman dan kasih itu datangnya dari Yesus. Bukan dari yang lain. Dari Yesus sendiri datangnya. Bukan dari orang. Bukan dari manusia, bukan dari benda, dari perkataan Yesus.
Saudara pernah dengar nggak hari-hari ini? Ya, kenapa saya mengajak kita semua untuk memperkuat iman dan kasih kita setiap hari? Saudara harus tahu bagaimana cara memperkuat iman dan kasih kita. Nggak ada cara lain. Makanya tadi dibilang kita harus bertekun, ya. Tahan uji, ketekunan membawa kita kepada tahan uji. Ketekunan apa? Setiap hari kita harus bertekun, bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, perenungan akan firman dan melakukan kehendaknya. Enggak ada cara instan. Enggak ada. Percayalah, enggak ada. Kalau saudara mau kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ke depan, dan saya percaya ini baru permulaan. Alkitab katakan apa yang terjadi sekarang ini, kabar-kabar perang, kabar sakit penyakit, betul? Kelaparan, semuanya itu baru permulaan. Artinya apa? Masih ada tantangan-tantangan ke depan yang lebih besar. Makanya kita harus bertekun. Harus bertekun, katakan bertekun. Bertekun di dalam apa? Doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan kehendaknya. Nggak ada cara lain. Kalau ada yang tanya bagaimana cara untuk menguatkan iman dan kasih, nggak ada cara lain. Bertekunlah di saat-saat teduhmu. Nggak ada cara lain. Saya nggak akan ngajarkan cara yang lain karena memang nggak ada cara lain. Saudara mau tanya saya apapun soal tantangan hidupmu, nggak ada cara lain. Hanya Tuhan yang paling tahu dan paling peduli dan paling mengerti keadaan kita. Tidak ada satu manusia yang lain. Bersekutulah setiap hari dengan tekun. Ya, nggak ada cara lain. Saya nggak tahu kalau saudara mau cari cara lain, saya yakinkan, saya pastikan cara lain itu akan mengecewakan saudara. Itu akan membawa saudara semakin terpuruk, semakin susah, semakin lemah. Tapi di dalam Tuhan dikatakan orang yang menanti-nantikan Allah, dia akan diberikan kekuatan baru seumpama Raja Wali. Dia berjalan tidak letih, dia berlari tidak lelah. Ada amin saudaraku. Itulah bagian orang-orang yang menantikan Tuhan. Enggak akan ada cara lain. Dan Tuhan akan membuat kita semakin peka. Ingat tiap pagi dia mempertajam telingaku seperti seorang murid. Enggak ada cara lain. Murid itu harus terus belajar dan terus berlatih, terus disiplin di dalam Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pengharapan akan keselamatan. Ya, jelas tadi ayatnya itu kita punya pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan itu ialah kekuatan yang luar biasa yang akan memproteksi pikiran kita dari ketakutan. Yang luar biasa yang hari-hari ini sedang menyerang kita, baik dengan berita, betul? Begitu banyak berita, betul? Berita-berita yang tidak membuat damai sejahtera banyak berseliweran tiap hari di TV, di medsos, di HP saudara. Berita hoax. Halo. Banyak sekali, ya. Bahkan pengalaman orang lain pun bisa menjadi hal yang menakutkan kita. Ya. Perhatikan komentar orang-orang Kristen hari-hari ini, seputar hari-hari ini. Ya. Bahkan levelnya sudah hamba Tuhan pun saling serang, saudara. Perhatikan hari-hari ini, ya, di masa-masa 7 bulan ini, di masa-masa pandemi ini. Ada orang bilang gini, dia kan orang yang hebat secara rohani, tetapi kok mati juga kena virus? Itu kan negara besar. Kok presidennya kena? Halo? Kok kena virus ini? Dia kan anak Tuhan sungguh-sungguh.
Dia kan melayani Tuhan. Kok dia bisa mati kena COVID-19? Banyak gak dengar seperti itu? Banyak gak jadi pertentangan satu dengan yang lain? Itu kan orang pegang terus janji-janji Tuhan. Kok dia seperti itu, ngalamin seperti itu? Tahu nggak saudara, orang yang mengatakan hal-hal yang seperti itu, dia tuh seolah-olah memaknai Allah itu ya, sedang melakukan sesuatu yang salah atau sedang tidak menepati janjinya. Pada kenyataannya, Allah itu mustahil berbohong. Wah, saudara nggak yakin. Pada kenyataannya, Allah bukan manusia yang suka berbohong. Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dia sudah sampaikan, apa yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali sia-sia. Kebenaran firman-Nya itu jelas bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Apa janjinya? Bahwa kita orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang telah lahir baru, telah ditebus oleh Yesus Kristus, tidak akan kena murka Allah. Itu janjinya. Cara kita meninggal, cara kita mati, itu tidak penting. Yang penting itu kita punya jaminan akan keselamatan kekal. Yang penting itu kita tidak akan kena murka Allah pada kedatangan Dia yang kedua kali. Karena saudara dan saya adalah umat pilihannya. Sudah ditebus, harganya sudah lunas. Entah tubuh fisik kita kena penyakit ini atau penyakit yang lain, sama sekali tidak mempengaruhi pengharapan akan keselamatan kekal. Karena pengharapan keselamatan kekal itu satu kepastian. Dan itu akan didapatkan oleh orang-orang pilihannya. Siapa tadi yang angkat tangan? Siapa yang tadi ngangkat tangan bahwa engkau yakin engkau adalah umat pilihan Tuhan? Engkau sudah dapatkan itu. Dan itu gak bisa hilang. Kalau engkau terus berpegang di dalam pengharapan akan keselamatan itu. Gak peduli bagaimana cara kita meninggal atau mati. Pengharapan akan keselamatan kekal, kehidupan kekal tidak akan pernah lepas dari kita. Kalau kita berpegang teguh kepada Kristus. Ada amin saudaraku? Jelas sekali ayatnya tadi, jelas sekali ya, 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 itu dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita supaya kita entah berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, tetap ada itu di dalam hidupmu. Asalkan kita berpegang teguh kepada kepastian pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang terakhir, Tuhan minta apa? Tuhan minta kita lakukan apa? Ya. Di dalam pengharapan kekal kita, di dalam kemegahan kita akan iman dan pengharapan di dalam Kristus, Tuhan minta ini. Tuhan mau kita saling membangun, saling menasihati di dalam pengharapan akan keselamatan itu. Apapun tantangan, apapun kesulitan kita di masa-masa pandemi ini, seharusnya kita saling menjaga, saling
membangun, saling mendoakan, saling mengasihi, saling memperhatikan. Kalau kita lihat saudara kita mulai lemah, nasihati. Nasihati bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Dan dia punya kepastian di dalam Tuhan. Coba kita lihat. Setelah kita memahami betapa sempurnanya pengharapan akan keselamatan kita di dalam Tuhan, dengan janjinya untuk melindungi kita dari semua kesukaran yang berat pada akhir zaman ini, Tuhan meminta kita untuk saling menasihati dan saling membangun dengan pengharapan keselamatan tersebut. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi sama saudara seiman kita, apapun yang menimpa dia, baik dia dalam keadaan sulit saat ini, baik bisnis, pekerjaan, bahkan di PHK sekalipun, berilah kata-kata yang membangun. Berilah kata-kata firman Tuhan yang memberikan pengharapan di dalam dia. Ya. Stop menghakimi. Ada amin saudaraku. Coba katakan sama sebelah-sebelahmu. Jadi berkat ya sama saudara yang lain. Ada amin saudaraku. Kasih nasihat yang bagus, yang baik, yang membangun, yang menguatkan. Jangan dihakimin lagi. Sudah terlalu banyak di dunia ini penghakiman. Saatnya umat Tuhan saling menyatakan kasih satu dengan yang lain. Ya, kalau kau tahu dia sudah nggak makan, udah seminggu kesulitan, makan aja susah, berkati kalau kau punya berkat. Jangan diem aja. Jangan cuma nyebut Tuhan Yesus memberkatimu, sedangkan berkat itu ada padamu. Berkati. Ada amin saudaraku. Ya. Jadi saya percaya ketika engkau memberkati saudaramu, kau memberikan doamu, memberikan kebenaran firman Tuhan, dan menyatakan pengharapan akan keselamatan yang kekal, diingatkan kembali betapa mulianya bagian yang ditentukan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu akan menyemangatin dia kembali. Jangan sudah susah kena PHK. Nah, kalau banyak dosa kau nih, pasti hubungan kau tidak bagus sama bosmu. Tambah drop saudaraku. Kasihlah kata-kata yang membangun. Kata-kata yang menyemangati. Hari-hari ini saya lagi senang menyemangati saudara-saudara seiman yang di jematin yang sedang mau justru di masa sulit dipercaya orang untuk bangun bisnis. Mau mulai bisnis walaupun kelihatannya kecil. Bukankah Tuhan senang dengan orang-orang yang setia dengan perkara kecil? Dan ketika kita setia, Tuhan akan kasih yang lebih besar. Saya semangatin, ayo percaya walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya bagi orang itu gak seberapa. Tapi percayalah Tuhan sedang menguji hatimu. Apakah kau menghargai setiap rupiah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Setiap pekerjaan yang kelihatannya kecil, Tuhan percayakan dalam hidupmu. Percayalah, itu berkat. Itu akan berkelanjutan, itu akan bertambah-tambah. Tuhan gak pernah bawa kita dalam kemuliaannya yang stop. Kemuliaannya itu terus, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, kasih karunia. Sampai kita ngalamin yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Itu yang dia janjikan. Saya akhiri dengan firman Tuhan di ayat ini. Kita buka di Matius 24 ayat 30-31. Kemarin saya dapat foto teman-teman seangkatan saya yang reuni berapa tahun yang lalu bersama senior-senior. Satu persatu saya lihat foto guru-guru saya sudah gak ada.
Saya lihat beberapa teman juga sudah nggak ada. Saya bersyukur dari beberapa teman yang belum kenal Tuhan. Saya sudah pernah bersaksi sama mereka. Saya sudah pernah menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Walaupun mereka nggak ngambil keputusan untuk percaya. Tapi bagi saya, kepastian bahwa Tuhan Yesus akan jadi hakim yang adil. Akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Pada saat dia datang kembali. Itu yang menjadi pengharapan kita semua. Dia akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan orang yang tidak percaya. Suatu saat pembuktian kita bukan dari omongan kita, tapi dari firman-Nya. Ada amin, saudara. Gak usah terlalu ngotot berdebat sana sini. Sampaikan saja bagaimana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang akan menjemput kita semua yang percaya. Dan itu akan kita nantikan, dan itu akan menjadi kebahagiaan yang kekal kita suatu saat nanti. Saya nggak tahu, kita punya waktunya masing-masing. Kita tinggal nunggu giliran saja. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti jemput kita semua. Ada amin? Karena ayatnya inilah pengharapan saya yang terbesar. Suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, kalaupun saya sudah gak ada, janji Tuhan, orang yang sudah mati di dalam Kristus, dialah yang pertama kali akan dibangkitkan dan akan menyongsong dia di awan-awan. Ada amin, saudaraku? Kalaupun kita hidup, puji Tuhan kalau dia datang segera. Kita pun akan dapat giliran ketika orang-orang yang mati dalam Tuhan sudah nyongsong, kita pun yang masih hidup akan menyongsong dia. Ada amin? Ini janji firman-Nya. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu, katakan pada waktu itu, akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaannya, kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka, perhatikan baik-baik, inilah janji Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang ada di tempat ini dan ada yang ada di rumah, ini janji Tuhan yang kekal. Dia mengatakan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ada amin, saudaraku. Siapapun saudara hari ini, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah, ataupun yang menyaksikan siaran ini, saya nggak tahu saudara dari suku apa, agamamu apa, dimanapun kau berada, janji Tuhan, dia akan kumpulkan dari keempat penjuru, bahkan dari ujung langit. Orang yang mau mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya menjadi umat pilihannya, percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lidah suatu saat nanti akan mengaku, karena dikatakan seluruh anak manusia, semua bangsa di bumi akan meratap. Semua akan menyaksikan. Setiap lidah akan mengaku bahwa dia Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertulut. Tidak akan ada yang tahan ketika dia datang nanti dan mengakui bahwa dia Raja dari segala raja. Itulah pengharapan kekal yang seharusnya kita miliki. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku, yakin betul engkau umat pilihan Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan angkat tanganmu. Angkat tanganmu, dan saya akan berdoa untuk engkau. Bapa, terima kasih. Kau lihat tangan-tangan anak-anakmu yang terangkat ini ya Tuhan.
Bahkan orang-orang yang di luar sana, bahkan yang sedang menyaksikan khotbah ini Tuhan, secara live streaming Tuhan. Kau lihat tangan-tangan mereka yang terangkat dan Kau lihat hati mereka. Aku percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari di mana Engkau ingin menyatakan kebesaran dan kemuliaan. Hari di mana Engkau akan menyatakan kepastian akan pengharapan yang kekal. Pengharapan akan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Bapa, nyatakanlah Kristus di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Setiap hati orang yang mengangkat tangannya Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan kehidupan mereka, kehidupan kami saat ini Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, tantangan ke depan tidaklah menjadi lebih mudah. Tapi kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau. Bahwa Engkau suatu saat akan datang menjemput kami semua untuk masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk janji pengharapan dan rahmat-Mu yang besar, yang kami boleh terima dan kami boleh dengar hari ini. Aku percaya Tuhan, apapun yang menjadi keputusan kami di dalam Kristus, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan mengecewakan. Itu akan membawa kami dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah berdoa dan saudara percaya pengharapan kekal itu ada di dalam-Mu, sama-sama saya katakan amin. Amin. Silakan yang mau menyampaikan pengumuman. Shalom Jemaat City Blessing, saya akan menyampaikan info sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk jemaat yang masih setia di dalam memberi. Mari kita membawa persembahan kita bisa melalui kotak persembahan atau rekening gereja berikut ini. Mari kita berdoa di doa jemaat dan doa syafaat. Serta minggu ini ada pertemuan pemimpin sel. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung di dalam komsel. Terus dukung pelayanan Compassion Ministry dan perintisan jemaat di Jambi dan Muara Bungo. Selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman minggu ini, tetap semangat, tetap percaya Tuhan, dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Tambahkan pengumuman, nanti yang belum mendapatkan face shield, saudara nanti akan dibagikan untuk setiap jemaat, agar kalau nanti saudara ibadah, saya harap saudara bisa pakai. Dan ini kita dapat dari donatur di jemaat dari Jemaat City Blessing Depok. Jadi saya berharap nanti setelah diterima, tolong kita foto sama-sama. Ada amin? Supaya mungkin nanti ke depan masih banyak hal yang bisa sama-sama kita saling memberkati. Ada amin? Ada amin saudaraku? Bayangkan mereka sedang membangun rumah Tuhan dan jemaatnya masih suka menabur di rumah-rumah Tuhan yang lain. Saya percaya
kita ketika kita menerima itu setidaknya kita ingat bahwa kita punya saudara seiman di Jemaat Depok City Blessing yang kita doakan mereka yang sedang membangun rumah Tuhan. Ada amin saudaraku? Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan naikkan pujian satu-satunya yang kau andalkan. Kita ambil refnya saja sebelum kita akan menerima berkat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, baik yang di tempat ini ataupun saudara yang ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput kita semua. Dan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersekutu.